Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat, yaitu Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lakseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Siluh yang bergelar Sultan Malik as-Saleh sekitar tahun 1297. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlal i Masyriq, Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibn Battuta 1304 sampai 1368. Musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Akhir Samudra Pasai dan invasi Portugis. Dalam catatan Tiongkok, putra Zainal Abidin yang seharusnya berhak menduduki takhta kerajaan tidaklah merasa senang hati karena seorang nelayan berhasil merebut tahta kerajaan. Nelayan itu dibunuhnya. Ia pun naik tahta yang memang sudah menjadi haknya. Sejarah masa kejayaan dan peninggalan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-10. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Luksumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marah Siluh sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik as-Saleh. Kendati demikian, Marah Siluh yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai, sementara raja atau sultan yang berhasil membawa Samudra Pasai pada puncak kejayaan yaitu Sultan Mahmud Malik az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai dengan 1345. Bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuah. Dari catatan Ibnu Battuah dapat dipastikan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibanding dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota Pasai. Masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik az-Zahir. Sultan Mahmud Malik az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan memimpin setelah Marah Siluh atau Sultan Malik as-Saleh raja pertama dan Sultan Muhammad Malik az-Zahir atau Sultan Malik al-Tahir raja kedua. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik az-Zahir, ayah Mahmud Malik az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Dalam Aceh sepanjang abad 1981, Said menjelaskan sampai abad ke-16, Kesultanan Samudra Pasai masih berdiri tegak menjadi bandar dagang internasional. Akan tetapi munculnya Kerajaan Malaka
pada 1405 membuat Samudra Pasai semakin merosot. Pada 1521, Portugis berhasil menginvasi Kesultanan Islam ini. Namun Kerajaan Aceh Darussalam tidak tinggal diam melihat peluang untuk memperluas kekuasaan. Pada 1524, Sultan Mahmud Raja Aceh Darussalam menendang Portugis dari Samudra Pasai yang sudah takluk. Akhirnya wilayah Kesultanan Pasai resmi runtuh dan menjadi bagian Aceh Darussalam. Peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Marah Silu, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 m ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Makam Sultanah Nahrasiyah terletak di desa Meunasa, Kota Krueng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan ratu pertama Kerajaan Samudra Pasai ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Nisan Sultanah Nahrasiyah yang sangat megah didatangkan langsung dari Kamboja. Selain makam Sultan Malik Al-Saleh dan Sultanah Nahrasiyah, Kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan beberapa makam raja lainnya, seperti contohnya makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan makam putranya Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Maharani dari kelas 10 IPS 4. Ingin menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng setinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Dirham peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan makmur yang telah mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu uang dirham yang terbuat dari emas. Dirham Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara, seperti Bandar Malaka. Atas dasar mata uang emas yang pernah ditemukan pula, dapat diketahui pula beberapa nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.